Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ipa Pakpahan dengan NIM A1E1 22011 dari kelompok 13 dengan materi kolaborasi guru BK dan pihak sekolah dalam pelayanan BK. Pengertian kolaborasi penyelenggaraan layanan BK. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, atau pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Menurut beberapa ahli, 1. Jonathan pada tahun 2004 mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan. 2. Menurut Kamus Heritage Amerika pada tahun 2000, kolaborasi adalah bekerja sama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Dan yang ketiga, menurut Gray pada tahun 1989, menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam, yang melibatkan beberapa untuk bekerja sama dengan menggabungkan pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal di mana setiap pihak yang terlibat saling ketergantungan di dalamnya. Adapun bentuk dan tempatnya, kolaborasi meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator. Karakteristik kolaborasi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling. Menurut Carpenter pada tahun 1990, kolaborasi mempunyai 8 karakteristik yaitu 1. Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. 2. Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. 3. Adanya tujuan yang masuk akal. 4. Adanya pendefinisian masalah. 5. Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. 6. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. 7. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. Dan yang terakhir, ke-8, partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Elemen kunci efektivitas kolaborasi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling. 1. Kerjasama menghargai pendapat konseli dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan. 2. Asertivitas merupakan hal yang penting ketika konseli dalam tim mendukung pendapat mereka dengan keyakinan. Tindakan asertif menjamin bahwa pendapatnya benar-benar didengar dan konsensus untuk dicapai. 3. Tanggung jawab mendukung suatu keputusan yang diperoleh dari hasil konsensus dan harus terlibat dalam pelaksanaannya. 4. Komunikasi setiap anggota bertanggung jawab untuk membagi informasi penting mengenai isu yang terkait. 5. Konsep dengan arti yang sama, mutualitas di mana individu mengartikannya sebagai suatu hubungan yang memfasilitasi proses dinamis antara orang-orang yang ditandai oleh keinginan maju untuk mencapai tujuan dan kepuasan setiap anggota. 6. Kepercayaan konsep umum untuk semua elemen kolaborasi. Tanpa rasa percaya, kerjasama tidak akan ada. Asertif menjadi ancaman, menghindar dari tanggung jawab, terganggunya komunikasi. Tujuan kolaborasi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling. 1. Menjalin hubungan baik antar konselor, konseli, serta pihak lain sehingga ketika terjadi permasalahan yang membutuhkan pihak ahli
konselor dapat dengan mudah melakukan penanganan. 2. Konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. 3. Memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan konseli melalui ahli-ahli lain. Bentuk kolaborasi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling. 1. Model CASE. Model CASE yang merupakan akronim dari Community, Administrator, Student, Teachers, and Technology, merupakan usaha kerjasama lebih luas yang dapat dilakukan oleh guru BK atau konselor dengan masyarakat, administrator, siswa, guru, dan teknologi untuk membantu siswa mencapai kesuksesan dan prestasi baik dalam bidang pribadi sosial, akademik, maupun dalam bidang karir. 2. Collaborative Inclusion Model. Clark dan Bremen menciptakan model kolaboratif untuk konselor dan guru yang merepresentasikan berbagai praktik konsultasi di mana guru dan konselor secara bersama merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi semua intervensi dalam ruang kelas di mana semua siswa bisa memperoleh manfaat. Yang ketiga, Collaborative Culturally Competent Schools. Model ini dikembangkan oleh Simcox, Nugent, dan Lee dengan mengemukakan sebuah model kolaboratif yang sensitif secara kultural dan ekologis antara konselor sekolah dan psikolog sekolah untuk meningkatkan kompetensi budaya di sekolah. Model ini mengedepankan hubungan kerjasama antara konselor sekolah dan psikolog sekolah dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi segala tindakan. Hubungan kolaborasi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling dengan berbagai aspek. A. Hubungan dengan aspek pribadi sosial. 1. Intervensi yang berpusat pada siswa. 2. Penguatan keluarga. 3. Konsultasi kolegial. 4. Pemanfaatan sumber komunitas. B. Hubungan dengan aspek akademik. 1. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching. 2. Memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa. 3. Memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikan secara efektif. 4. Pihak sekolah mengetahui kegiatan ekstrakurikuler yang dibina sekolah mengandung pedagogis yang besar asal tidak berada di luar jangkauan kemampuan ekonomis siswa dan tidak terlalu jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang disukai anak-anak remaja. C. Hubungan dengan aspek karir. 1. Memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia kerja. 2. Memberikan informasi tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan orang tua sehingga akan membantu dalam proses pemilihan karir. 3. Memiliki wawasan informasi yang terkait dengan perencanaan dan pilihan karir dan kesiapan karir. 4. Memelihara penguasaan perilaku, nilai dan kompetensi yang mendukung pilihan karir. 5. Mengenal kemampuan, bakat, dan minat serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Sekian penjelasan materi tentang kolaborasi guru BK dan pihak sekolah dalam pelayanan BK dari saya. Maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.